Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Aulia, absen 24, kelas 12 MIPA 3. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Palimanan. Ini merupakan tugas ujian praktek sejarah Indonesia. Topik video ini adalah Petrus atau penembak misterius. Petrus adalah salah satu peristiwa mengerikan yang terjadi pada era Orde Baru. Pada masa itu, siapapun orang yang dituduh sebagai gali atau preman, maka akan jadi sasaran Petrus. Sebenarnya, apa itu Petrus? Simak terus ya videonya. Pada tahun 1983 hingga 1985, Indonesia mempunyai catatan kelam. Tiba-tiba banyak ditemukan warga di negeri ini yang tewas. Bahkan setiap harinya jumlahnya semakin meningkat. Usut punya usut, mereka yang tercatat dan masuk ke dalam daftar pelaku kriminal ini dieksekusi di jalanan tanpa adanya keadilan. Preman yang mengganggu ketertiban umum, bahkan yang punya tato di tubuhnya saja diculik dan pulang tinggal nama. Kriminalitas pesat di masa itu, efek dari krisisnya ekonomi. Banyak masyarakat terjebak dalam kemiskinan dan kejahatan menjadi latar keluar atau sekedar bertahan dari gempuran kemiskinan. Pada tahun 1980-an, kriminalitas seperti perampokan dan pembunuhan mulai meningkat. Berangkat dari keresahan itu, Soeharto kemudian menggagas Operasi Petrus pada tahun 1982 dan operasinya dimulai pada tahun 1983 dengan nama resmi Operasi Pemberantas Kejahatan atau OPK. Presiden Soeharto dalam autobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya menjelaskan bahwa Petrus merupakan metode pendisiplinan kejahatan yang efektif. Petrus membawa efek jera yang sangat nyata bagi para pelaku kejahatan. Para korban Petrus ini sengaja dibiarkan tergeletak di tengah jalan sebagai upaya shock terapi bagi para pelaku kejahatan. Yogyakarta dipilih jadi kota pertama dalam operasi ini. Operasi ini dilakukan oleh Garnisun Kodim 0734 Yogyakarta di bawah komando Letkol Emas. Mereka yang bertato dan berpenampilan seperti preman adalah target utama. Karena dinilai efektif, operasi yang berlangsung tertutup ini semakin terkonsentrasi di kota-kota besar lainnya, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang. Dalam pelaksanaannya, Petrus akan menyasar orang-orang yang dicap preman atau gali alias gabungan anak liar. Bermodal daftar yang berisikan nama-nama para kriminal, para anggota operasi Petrus ini menyewa orang tak dikenal. Mereka lah yang bertugas menculik target untuk nantinya dieksekusi aparat. Bukan hanya itu, cara eksekusi para pelaku kriminal ini dinilai juga sangat brutal. Ada yang langsung dibunuh di tempat atau bahkan disiksa terlebih dahulu. Namun, yang jadi kesamaan adalah setelah dieksekusi. Jenazah para kriminal itu digeletakkan begitu saja di tempat-tempat umum agar mampu menciptakan teror sekaligus ketakutan di lingkaran para kriminal. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa peristiwa Petrus merupakan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan merujuk pada peristiwa yang terjadi sebelum diubahnya UU 26 tahun 2000. Petrus termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Pasalnya, operasi ini menghilangkan nyawa serta adanya periksaan tanpa melalui proses pengadilan. Menurut komisi, untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras, ada ratusan orang yang tewas dan luka-luka selama operasi Petrus ini. Pada tahun 1983, ada 532 orang tewas dan 367 tewas karena luka tembak. Sementara pada tahun 1984, ada 107 orang meninggal dunia, sementara pada 1985, sejumlah 74 orang tewas di mana 28 diantaranya tertembak. Dan yang lebih parahnya lagi, dari jumlah ratusan itu, ada pula korban salah target karena dia ini punya nama yang sama dengan nama target yang ada di dalam daftar. Mungkin salah satu orang yang bisa dikatakan selamat dan punya nasib baik dalam catatan kelam ini adalah seorang pedagang sapi asal Kulon Progo. Poniji mengaku tidak pernah terlibat dalam tingkat kriminal, tapi namanya masuk dalam daftar orang yang harus dibunuh pihak militer. Ia mengetahui masuk dalam daftar usai kelurahan tempat ia tinggal mendapatkan surat yang berisi menyatakan furnitur adalah gali di Sidoarjo. Meskipun merasa bukan sebagai pelaku kriminal, namun rasa takut tetap menghantui Ponijo. Ia pun akhirnya menyerahkan diri ke Kodim Yogyakarta.
Puluhan tahun kemudian, Ponijo menganggap keputusan untuk mengaku ke Kodim 0731 ini adalah pilihan yang paling tepat. Karena apa? Karena dia lolos dari eksekusi mati. Meskipun operasi Petrus sudah diberhentikan, namun gelombang kecaman khususnya untuk Soeharto tak berhenti begitu saja. Di tengah banyaknya korban dan saling silang pendapat antara tokoh politik, Petrus pada akhirnya menjadi perhatian dunia internasional. Sejumlah organisasi seperti Amnesty International meminta Indonesia menghentikan operasi ini karena dinilai melanggar HAM. Karena timbulnya pro dan kontra di masyarakat dan juga tekanan internasional, akhirnya operasi Petrus ini diberhentikan pada tahun 1985. Setelah Orde Baru tumbang, pada 1998, gelombang tuntunan agar kasus pelanggaran HAM selama Petrus beroperasi diungkap dan diadili terus bermunculan. Namun, sayangnya permintaan ini baru mendapat respon 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2008. Setelah tahun 2008, Komnas HAM telah melakukan beragam upaya untuk menyusuri deretan pelanggaran HAM berat pada era Orde Baru, salah satunya peristiwa Petrus. Diketahui setidaknya ada 119 orang yang dianggap adanya kaitan dengan kasus Petrus. Adapun rinciannya dari 115 orang yakni 95 saksi, 2 saksi aparat sipil, 14 saksi korban, 2 purnawirawan TNI, serta 2 purnawirawan polisi. Dalam menyelidiki kasus Petrus ini, Komnas HAM mengalami sejumlah kendala, beberapa diantaranya yakni sejumlah purnawirawan TNI maupun Polri yang menolak memberikan keterangan. Sedangkan kendala lainnya yaitu korban diintimidasi saat hendak memberikan keterangan pada Komnas HAM. Tim ad hoc yang dibentuk oleh Komnas HAM menemukan fakta bahwa total pelanggaran HAM dan korban dalam kasus Petrus jumlahnya mencapai 10.000 orang. Meskipun Komnas HAM telah memberikan data-data nyatanya, selama bertahun-tahun, temuan itu tak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Baru pada era Presiden Jokowi, pemerintah mengakui menyesal adanya 12 kasus pelanggaran HAM yang ada di masa lalu, termasuk salah satunya Petrus. Hingga saat ini, kasus Petrus belum juga menemukan titik terang, masih belum diketahui siapa yang salah dan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa Petrus yang memakan korban ini. Sekian video penjelasan tentang organisasi Petrus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.